Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh bangun kembali dengan sehat dan kita akan bersama membangun ibadah minggu masih di rumah masing-masing bersama orang terdekat dan orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ini masih dalam situasi masa pandemi, tetap kedepankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita muliakan nama Tuhan dengan kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 3 baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus tertuju kepada saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada pagi ini kita boleh kembali bersama membangun ibadah, dan tema ibadah pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 147. Mazmur 147 ayat 1 dan 11 yang demikian. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama kita meneduhkan diri, kita menyerahkan hidup kita dan ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Hanya karena kasih karuniamu, kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, karena kami juga masih membangun ibadah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Meskipun kami masih dalam pandemi, tetapi semangat kami untuk mendekat kepadamu dan bersekutu tidak menjadi halangan. Bapa, kami bersama mengakui bahwa kami ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Ampunilah kami dan layakkan kami untuk bersama membangun ibadah hari ini. Berkati ibadah yang kami lakukan dari awal sampai akhir. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapakku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 9. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pencerahan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kami membangun ibadah dalam bentuk streaming. Kami bersyukur ini karena kemurahan-Mu. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Wuryanto, biarlah itu membekali kami jemaat-Mu, sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami semakin kuat di dalam Tuhan.
Karena itu ya Tuhan, mohon agar roh-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu Bapak Wuryanto dan juga kami semuanya, menjamah kehidupan kami, dan hanya dengan firman-Mu kami semakin hari semakin diteguhkan dan disempurnakan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada mereka, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, minggu ini 14 Februari kita memasuki minggu transfigurasi atau pemuliaan Yesus. Kalau orang-orang di seluruh dunia saat ini sedang memperingati hari Valentine. Nah, pada hari ini tema khotbah adalah pemuliaan Yesus, dan kita bersama akan kembali mengingat kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita baca firman hari ini, hanya 3 orang murid yang diajak Yesus dalam teks ini: Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Memang mereka bukan yang terbaik, namun mereka setia sampai akhir hidupnya. Saat mereka diajak naik gunung, di hadapan mereka Yesus berubah wujudnya, penuh kemuliaan dengan pakaian yang sangat putih berkilat-kilat.
Nah, peristiwa perubahan Yesus itulah yang dikenal dengan istilah transfigurasi. Dan minggu ini kita peringati bersama sesuai dengan kalender gerejawi. Transfigurasi berasal dari kata transfiguration, bahasa Inggris, artinya perubahan bentuk atau rupa atau penampakan kemuliaan. Kalau dalam bahasa Yunaninya, metansorpo, ayat 2 dan 3. Tuhan Yesus berubah, wajahnya putih berkilau-kilau. Bahkan di Matius dicatat, wajahnya bercahaya seperti matahari sangat terang. Lalu kemudian Elia dan Musa kelihatan berbicara dengan Tuhan. Ada Elia, Musa, dan Tuhan Yesus. Seperti kita tahu, Elia adalah nabi besar Israel, Musa pembawa hukum Taurat. Nah, saat itu saking takutnya Petrus tidak tahu harus berkata apa. Lalu muncul keinginan Petrus untuk mendirikan kemah bagi mereka, dan saat itu pula lah terdengar suara, "Inilah anakku, dengarkanlah dia." Sekejap setelah itu semuanya hilang, dan yang tersisa hanya Yesus beserta ketiga muridnya ada 8. Kemesiasan Tuhan Yesus tidak seperti yang dipikirkan Petrus, dan ia akan mencapai kemuliaannya dengan melewati kematian. Nah, pasca peristiwa itu Tuhan Yesus melarang ketika murid untuk menceritakan kepada siapapun hingga kebangkitannya. Kita semua tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia memilih orang-orang tertentu dan diberi kesempatan untuk melihat dan mendengar hal yang tidak dialami oleh banyak orang. Dan itu memang orang-orang khusus. Tetapi orang-orang pilihan ini harus mengerjakan tugas dan menanggung penderitaan yang lebih berat dari orang lain. Misal, Petrus dan Yakobus itu harus mati secara tragis, sedangkan Yohanes hidup lebih lama dari yang lain untuk mencatat dan menyampaikan wahyu Tuhan kepada semua orang. Dan benar, peristiwa konfigurasi itu akhirnya dapat diterima para murid setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, zaman ini mungkin kita tidak melihat kemuliaan Tuhan secara langsung seperti yang dialami oleh para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes saat itu. Tetapi mari kita ingat kembali bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah dinyatakan sejak 2000 tahun yang lalu melalui kelahiran, karya Tuhan Yesus, kematian, dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, kiranya kemuliaan yang sudah kita terima dapat membuat kita bersukacita dalam hidup ini, walaupun kita tidak terlepas dari segala persoalan dan kesulitan. Kemuliaan melalui Tuhan Yesus hendaknya membuat kita hidup untuk semakin takut kepada Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapannya, dan semakin dekat di hari-hari yang semakin seperti atau sulit seperti ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih kita dan mempercayakan berita kebenarannya kepada dunia sebagai gereja Tuhan yang terus bercahaya dan memberikan rasa sedap, sukacita, damai kepada dunia. Mari pelajari firman Tuhan dengan tekun agar kita dapat memahami semangat dari setiap peristiwa yang tercatat di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat menyongsong Prapaskah minggu depan. Persiapkan diri kita untuk bersama mengenang cinta kasih Tuhan melebihi hari yang saat ini diperingati oleh semua orang, karena ada satu Santo Valentin yang sudah memberikan cintanya kepada banyak orang.
Kiranya cinta kasih Tuhan ini itu juga menyemangati kita untuk menjadi seperti Santo Valentino. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dicintai dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita. Pada pagi hari ini kita dasari dengan Mazmur 23 ayat 1 dan 6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sambil mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita persiapkan, kita iringi dengan kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 415.
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita juga berdoa syafaat dan kita tutup doa kita dengan doa yang kita pujikan, doa Bapa kami. Mari kita bersama berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwa kasih setiamu begitu besar. Kemuliaan-Mu telah Engkau tunjukkan pada saat Engkau hadir di dunia, pada saat Engkau melayani, pada saat Engkau mati di salib dan bangkit bagi kami. Biarlah kemuliaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, Engkau perkenan kepada kami, benar-benar akan kami saksikan bagi dunia ini. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan berupa uang, baik itu persembahan minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan kartu kuning, perpuluhan, syukur, dan lain-lain. Dan terlebih, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan hidup kami yang benar sebagai ibadah yang sejati. Kiranya ibadah yang kami lakukan pada hari ini sungguh berkenan kepadamu dan terlebih akan memberikan sukacita dalam hidup kami masing-masing untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami yang masih balita, remaja, pemuda, mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan beri, mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan juga memberikan kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang baru memasuki rumah tangga, mereka saat ini yang sedang hamil, Tuhan senantiasa melindungi sehingga pada saatnya nanti mereka boleh melahirkan dengan selamat, anak dan ibunya sehat, menambah kebahagiaan keluarga. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami adiusmo, Tuhan memberkati mereka. Anak-anak kami yang sampai saat ini harus belajar di rumah saja, biarlah mereka tetap semangat untuk meraih cita-citanya dan menjadi murid yang berprestasi. Saat-saat ini di negara kami banyak terjadi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain-lain, termasuk juga kecelakaan baik laut, darat, dan udara. Tuhan menolong anggota keluarga yang ditinggalkan sehingga mereka tetap kuat dan tetap berpengharapan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, staf, demikian juga pemimpin dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa memberi yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Bapa, jikalau setelah ini kami akan undur dari ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan tetap melindungi kami dalam situasi apapun, kami boleh tetap memuliakan Tuhan. Jikalau ada hal yang kurang berkenan pada saat kami bersama membangun ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan mengampuni kami. Inilah doa kami. Kami tutup dengan pujian doa yang telah Tuhan ajarkan.
Bapak Ibu yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita undur dari hadapan Tuhan. Jalani kehidupan dengan tenang, tetap jaga kebersihan jasmani dan rohani, tetap jaga protokol kesehatan, dan wujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan melayani sesama. Kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 413 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin. Thank you.